Tekap 308 Polres Tanggamus dan Polsek Pulau Panggung ungkap pembuang bayi di Bendungan Batu Tegi. Pengungkapan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan penelusuran informasi ibu hamil yang berada di wilayah sekitar TKP sehingga diketahui ternyata sang pembuang bayi adalah seorang IRT yang merupakan warga Pekon Batu Tegi. Kasat Reskrim Polres Tanggamus Polda Lampung Ibtu Hendra Safwan, pihaknya memperoleh keterangan saksi bahwa diduga orang tua mayat bayi telah dilarikan keluarga ke RSUD Pringsewu. Mendapatkan informasi tersebut, pada Minggu, tanggal 18 September tahun 2022 PKL pukul 10 waktu Indonesia Barat, Tekap 308 Presisi Polres Tanggamu menuju RSUD Pringsewu untuk memintai keterangan dari diduga orang tua mayat bayi. Hasilnya, IRT itu mengakui bahwa mayat bayi laki-laki yang ditemukan telah meninggal dunia di dermaga Bendungan Batu Tegi adalah anak kandungnya. Pelaku diduga pembuang bayi tersebut berinisial WN, 40, wanita bersuami yang merupakan warga Pekon Batu Tegi Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Tersangka selama ini berdagang di warung dekat dermaga, tidak jauh dari lokasi penemuan jenazah bayi. Karena keadaan WN yang tidak memungkinkan, sehingga bidan desa menyarankan untuk membawa WN ke Puskesmas Air Naningan, namun setelah pemeriksaan awal WN kembali dirujuk ke RSUD Pringsewu. Petugas Puskesmas membawa WN ke RSUD Pringsewu dalam keadaan tidak sadar, selanjutnya dilakukan penanganan medis oleh dokter setempat, jelasnya. Berdasarkan pengakuan WN ia mengakui telah membuang bayinya, untuk motif diduga faktor ekonomi yang melatar belakanginya. Keterangan tersangka membuang bayi, untuk motif diduga masalah ekonomi karena dia telah memiliki 6 anak. Saat ini tersangka telah dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan penahanan dan proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak atau makar mati terhadap anak oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 KUH Pidana Junto Pasal 342 KUH Pidana ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain itu juga, diterapkan Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 76 CUU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak ancaman 15 tahun penjara. Kasat menambahkan, pihaknya juga telah menyerahkan mayat bayi laki-laki yang ditemukan di dermaga Bendungan Batu Tegi kepada keluarga tersangka guna proses pemakaman. Kemarin juga jenazah bayi tersebut telah kami serahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan, tutupnya. Dalam keterangannya, WN didampingi sang suami yang terus memeluk dan memberinya semangat. Ia mengakui membuang bayi yang dilahirkannya, namun ia tidak menjelaskan motif ia melakukan perbuatan tersebut. WN juga mengaku menyesali perbuatannya bahkan sempat menanyakan jenazah putra ketujuhnya itu. Kaliin ya? Udah ngelilit. Oh, ngelilit aja ya? Ini bisa kejadian kemarin. Bisa diikat itu kayaknya? Diikat apa ngelilit sendiri? Enggak, bukan diikat, ngelilit. Kaki. Coba ditengadain kali ya? Di apa? Kan kalau udah balik kita nggak kelihatan apa. Itu bolong apa? Gas. Mana nih? Ini. Penemuan mayat bayi laki-laki bukan di sekitar dermaga Waduk Batu Tegi, Tanggamus. Tim dari Reskrim Polsek gabungan Tekap 308 Reskrim Polres Tanggamus melaksanakan olah TKP dan penyelidikan dan menghimpun beberapa keterangan saksi-saksi. Untuk pelaku teridentifikasi di kelamin perempuan usia 40 tahun dengan inisial W. Jadi hubungan korban dengan pelaku
adalah orang tua kandung dari korban. Oke. Untuk motifnya udah diketahui mengapa dia sampai membuang Untuk bayinya? motif, bahwasannya si pelaku ini memiliki cukup banyak anak. Dari tingkat segi ekonomi, alasan dari si pelaku. Oke, untuk ini sendiri berapa jumlah anaknya? Untuk pelaku dapat saya jelaskan jumlah anaknya 6 orang. Kalau ditambah dengan mayat bayi laki-laki yang ditemukan, yaitu masih anak kandungnya, itu jumlahnya 7. Dengan alasan bahwasannya tidak ada niatan untuk merawat anaknya, yang dimana anak tersebut kemarin dari tim Inavis dan beberapa penyidik melaksanakan kegiatan otopsi, yang dimana dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bayangkara, diduga pada saat ataupun setelah dilahirkan bayi tersebut masih dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan hidup. Untuk pasal penerapannya berada di pasal 341 KUHP junto pasal 342 KUHP dan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 junto pasal 76 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Apabila dilakukan oleh orang tua kandung ditambah sepertiga, berarti ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Iya, masih kondisi masih Masih mulai ya? belum. Ini buang hari-hari. Betul kan?